mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk jadi penyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Kau mengenal setiap kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, mengerti lebih lagi. Oh Bapa, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kami ingin lebih lagi dekat, lebih mengenal-Mu, Tuhan. Kami ingin lebih lagi merasakan kasih-Mu, merasakan hadir-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih lagi, Tuhan. Oh, 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 lebih lagi, Bapa. Yeah. Kami rindu lebih
dekat denganmu. Haleluya. Kami mau katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dari firman Tuhan ini saya beri tema mengalami penggenapan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada begitu banyak janji-janji firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan kita rindu mengalami setiap janji Tuhan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan bagaimana supaya kita mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita belajar, pertama dibutuhkan yang namanya kesabaran. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat 7, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dibutuhkan yang namanya kesabaran. Seringkali kita manusia seringkali nggak sabar di dalam menantikan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan. Bahkan mungkin kalau kita berjanji dengan teman, atau mungkin dengan suami, istri, anak, atau orang lain, kita pengen tepat waktu, tapi kadang-kadang bisa meleset. Nah, kalau kita menantinya itu, mungkin waktunya tidak terlalu lama, mungkin kita masih bisa mengendalikan, menguasai diri kita. Tetapi kalau waktu penantian itu sudah terlalu lama, nah di situ mulai muncul amarah,
emosi, dan sebagainya. Sudah nggak sabar, akhirnya mungkin bisa saja jadi menggerutu dan sebagainya. Demikian juga kita di dalam hidup kita ini ada banyak janji Tuhan, dan kita rindu supaya janji itu terjadi dalam hidup kita. Dan sesungguhnya bukan hanya kita saja yang rindu, Tuhan lebih rindu lagi supaya janji-janjinya tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu makanya dibutuhkan yang namanya kesabaran. Kita sabar menantikan waktunya Tuhan menggenapi janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Yang pasti kita harus tahu bahwa Allah yang berjanji, dan Allah yang berjanji itu bukan manusia, Dia Allah. Artinya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Saudara, kita ingat kabar baik, kabar sukacita tentang berita keselamatan itu mulai dari Nabi Yesaya sudah dinubuatkan, tetapi itu baru tergenapi ratusan tahun kemudian, baru tergenapi, yaitu dengan kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem. Ada sekian ratus tahun waktu penantiannya. Tapi yang jelas dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, makanya mari kita belajar sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Karena kita seringkali mau segala sesuatunya itu terjadi menurut waktunya kita. Padahal Tuhan itu punya waktunya sendiri. Waktunya kita dengan waktunya Tuhan itu berbeda. Makanya dibutuhkan yang namanya kesabaran. Di dalam kesabaran ini ada banyak hal juga Tuhan sedang bentuk dalam kehidupan saudara dan saya. Selain Dia sedang menguji iman percaya kita di dalam menantikan janji Tuhan, Tuhan juga sedang membentuk karakter saudara dan saya supaya kita belajar menguasai diri, belajar mengendalikan diri. Dan ada banyak hal di dalam penantian itu Tuhan sedang mengajarkan hal-hal yang baik buat kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Tanpa disadari kadang-kala ya ada banyak juga orang Kristen dia bersaksi, wah saya berdoa langsung dalam waktu tidak lama Tuhan menjawabnya. Memang Allah kita Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab. Tetapi tanpa disadari kadang-kala dari kesaksian-kesaksian seperti itu saya mendengar ada banyak orang sehingga merasa, aduh kok dia bisa cepat ya, kok saya belum ya. Nah, karena memang Tuhan punya waktunya sendiri. Dan juga dengan berjalannya waktu, Tuhan juga sedang membentuk watak karakter saudara dan saya untuk apa? Untuk rendah hati. Karena kadang-kala kalau orang berkata, aku berdoa langsung jawab, bisa jadi menjadi apa? Sombong rohani. Berkata seolah-olah dia paling dekat sama Tuhan. Seolah-olah imannya paling lebih dibandingkan yang lain-lain. Saya berdoa dalam sekian hari, Tuhan langsung jawab. Nah, saudara, kadang-kala di dalam penantian kita, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya, karakter kita. Untuk apa? Untuk pertama tadi bisa menguasai diri kita, tidak emosi, tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut dan sebagainya. Lalu bisa Tuhan membentuk karakter kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena apa? Kita sadar bahwa semuanya ini adalah karya Tuhan. Semuanya ini pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang kita banggakan bahwa ini karena hebatnya saya, ini karena usahanya saya, tetapi semua karena campur tangan Tuhan. Memang ada bagian saya yang saya lakukan, tetapi yang terlebih besar adalah pekerjaan daripada kuasa Allah. Oleh sebab itu, makanya kekasih Tuhan belajar sabar. Tuhan
mengajarkan saudara dan saya sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tahun boleh berubah, tetapi janji Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Dan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus juga Allah yang tidak pernah berubah. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak berubah. Kalau dulu Dia setia menolong orang yang percaya, yang menaruh harap kepadanya, hari ini pun Yesus yang sama tetap setia dan sanggup menolong orang yang sungguh menaruh percaya dan berharap kepadanya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari belajar mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Sabar saudara, karena pada waktunya pasti janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali dalam hidup kita ini kita sudah berdoa, minta kepada Tuhan sesuatu yang sudah kita pergumulkan, tetapi waktunya itu terjadi di luar daripada apa yang kita prediksi. Jadi bagian kita hanya apa? Di dalam penantian kita itu bersyukur saudara, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan kita baik, karena Tuhan kita setia, karena Dia Allah, Dia Tuhan, dan Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus yang mengundang, maka tidak mungkin Yesus yang sudah mengundang untuk datang kepadanya tidak menjawab setiap pergumulan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, dibutuhkan yang namanya kesabaran di dalam menantikan jawaban Tuhan. Karena kesabaran ini juga salah satu daripada buah-buah roh. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, percaya Tuhan kita Allah yang dahsyat. Pasti Dia genapi janjinya dalam hidupmu. Yang kedua yang kita perlukan supaya janji Tuhan itu tergenapi, dibutuhkan yang namanya ketekunan saudara. Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ketekunan saudara, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu terjemahnya ada yang namanya keasikan, rajin, kesungguhan. Keasikan saudara. Jadi keasikan berarti kalau kita menyukai sesuatu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan asik, maka dapat dipastikan apa yang kita kerjakan itu pasti hasilnya memuaskan, dan kita yang mengerjakannya tidak dengan beban tapi dengan senang, dengan sukacita. Jadi oleh sebab itu makanya dikatakan ketekunan, keasikan. Jadi kalau kita asik di dalam melakukan firman Tuhan, kita asik di dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka apa yang Tuhan perintahkan itu bagi kita orang percaya bukan lagi sesuatu yang berat, bukan lagi sesuatu yang terasa sepertinya kok lama sekali, karena kita asik saudara. Jadi kalau asik mengerjakannya itu ya dengan senang. Dengan senang kita kerjakan tanpa beban, kita kerjakan dengan penuh sukacita. Dan kita yakin karena kita asik mengerjakannya, pasti kita akan menerima hasil daripada apa yang kita kerjakan itu dengan sangat luar biasa saudara. Sama saudara, contoh yang seorang pemain musik, karena dia memainkan musiknya dengan asik, karena memang dia suka, maka kualitas daripada hasilnya itu didengar telinga luar biasa.
dan orang sangat-sangat mungkin bisa hanyut ya, karena saking asyiknya pemain musik ini tanpa terasa itu bisa menebus jiwa kita sehingga orang yang mendengarnya asyik, saudara. Demikian juga seorang pemuji, dia memuji Tuhan dengan asyik, dia masuk di dalam setiap kata-kata itu dia resapi betul sehingga orang yang mendengarnya juga ikut masuk di dalam aliran si pemuji. Kata-katanya itu betul-betul meresapi dan masuk sampai ke jiwa. Itu namanya asyik. Jadi ketekunan diterjemahkan juga keasikan. Jadi kalau kita asyik melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mengerjakan terus-menerus. Dengan rajin kita akan kerjakan karena kita asyik. Tidak lagi merupakan suatu beban yang berat. Sama seperti kalau orang disuruh mengerjakan sesuatu pekerjaan, kalau dia asyik, dia nggak rasa berat itu. Walaupun mungkin harus kerja keras, ya katakanlah kalau seorang montir, ya buka ban, buka mesin, turun mesin dan segalanya itu kan berat. Nah, tetapi kalau dia mengerjakannya dengan asyik, itu tidak terasa berat karena dia dengan sukacita mengerjakannya, terasa enteng sehingga hasilnya pun nanti begitu luar biasa, memuaskan karena dia mengerjakannya dengan asyik. Jadi sama, jadi kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, bertekun asyik kita melakukannya. Jadi tidak lagi dengan suatu beban, tapi kita asyik, kita suka. Seperti firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita lakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini seperti untuk Tuhan, maka yang kita lakukan yang terbaik. Maka yang kita lakukan itu dengan senang hati, dengan sukacita. Karena apa? Saya melakukannya karena saya mencintai Tuhan. Saya melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Maka kita kerjakan dengan asyik, saudara. Jadi untuk kita menerima janji Tuhan dibutuhkan ketekunan, keasikan. Asyik di dalam melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sama seperti kalau satu orang sedang jatuh cinta dengan pasangannya, apapun yang diminta oleh pasangannya, apakah itu si perempuan ataupun si laki-laki, dia akan lakukan dengan senang, asyik. Karena untuk siapa? Orang yang dia kasihi. Jadi kalau kita lakukan firman Tuhan, karena apa? Kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka semuanya kita lakukan dengan kasih, tanpa beban. Oh haleluya. Kasih Tuhan, kalau kita mau mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita, yang pertama dibutuhkan kesabaran, yang kedua dibutuhkan ketekunan, atau dalam terjemahan lain keasikan. Kita asik melakukan firman Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu satu persatu. Apa yang Tuhan pernah janjikan dalam hidup saudara dan saya, pasti Tuhan genapi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tolong mereka di dalam menantikan janji Tuhan. Kau berikan kesabaran dan berikan ketekunan, keasikan di dalam melakukan firman Tuhan. Hamba percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi pada waktunya Tuhan. Sehingga segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.